Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran Seni Budaya kelas 9 semester 1. Kita masih membahas tentang materi seni musik, yaitu ornamentasi melodis dalam vokal solo. Marilah kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan pada kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Seperti biasa, sebelum kita menyampaikan materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah setelah proses pembelajaran selesai, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian ornamentasi melodis. 2. Menyebutkan alat-alat musik pendukung ornamentasi melodis. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis ornamentasi melodis. Ya, demikian tujuan yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, selamat mengikuti pembelajaran. Kita yang pertama kali akan membahas pengertian ornamentasi. Ornamentasi berasal dari bahasa Inggris ornamentation, yang berarti penambahan ornamen atau hiasan. Dalam musik, ornamentasi berarti penambahan nada-nada tertentu dengan tujuan untuk memberikan hiasan pada melodi, harmoni, dan ritme sebuah lagu. Ornamentasi bertujuan membuat lagu menjadi lebih hangat dan lebih kaya nuansa. Ini adalah pengertian ornamentasi secara umum. Kemudian alat-alat yang mendukung ornamentasi melodis. Tentunya alatnya ya alat musik melodis. Apa itu alat musik melodis? Alat musik melodis yaitu alat musik yang berfungsi memainkan melodi lagu. Alat musik melodis juga dapat diartikan sebagai alat musik yang dapat membunyikan not lagu. Contoh-contoh alat musik melodis: recorder, kemudian biola, gitar, angklung, bonang, harmonika, kemudian kecapi, terus pianika. Ini hanya beberapa contoh saja. Di lingkungan kamu itu masih banyak contoh alat-alat musik melodis. Silahkan kamu cari sendiri. Ya, kita lanjutkan materi kembali. Ornamentasi melodis. Ornamentasi melodis yaitu penambahan ornamen secara horizontal mengikuti garis melodi atau pergerakan nada. Nah, pergerakan nada dibedakan menjadi 7 jenis. Yang pertama adalah ascending.
yaitu melodi bergerak naik dari nada yang rendah ke nada yang tinggi. Ini contoh, misalnya ini nada do, itu akan naik ke re, ke mi, fa, sol. Misalnya gini, naik dari bawah naik ke atas. Ini namanya ascending. Terus yang kedua descending, yaitu melodi yang bergerak turun dari nada yang tinggi ke nada yang rendah. Contoh ini nada sol yang tinggi, kita turunkan. Nah. Yang ketiga terase, melodi yang bergerak bertingkat nada yang lebih tinggi ke nada yang lebih rendah atau sebaliknya. Nada ini bergerak bertingkat, nah, artinya bergerak ke satu tingkat yang lebih tinggi. Ya, atau turun, ya. Bergerak naik, bergerak turun. Keempat, statis, yaitu melodi yang bentuknya datar, artinya nadanya tetap. Oke, kita lanjut lagi. Pendulous, yaitu melodi yang bergerak melengkung dengan nada dari arah nada yang lebih tinggi ke nada yang lebih rendah atau sebaliknya. Nada itu bergerak melengkung. Misalnya kita dari do akan bergerak ke re, tapi bergerak melengkung, dari kita ambil ke atasnya dulu. Menjadi do mi re. Atau kalau kita turun dari mi ke re misalnya, harusnya mi re menjadi mi do re. Oke, kita lanjut lagi. Conjunct, yaitu melodi yang memiliki sifat mengarungi, artinya dari satu nada ke nada lain yang baik naik maupun turun. Misalnya nada itu mau bergerak sol, dari do bergerak ke sol, tapi mengarungi nada yang lain lebih dahulu. Harusnya kan do sol menjadi do re mi fa sol. Dari sol mau ke do juga sama, sol fa mi re do. Yang ketujuh, disjust, yaitu melodi yang bergerak melompat dari satu nada ke nada yang lain. Contoh do mi sol, re dan fa kita lewati, do mi sol, sol mi do. Ya, itu contoh-contoh pergerakan nada. Nah, kita akan melanjutkan ke jenis-jenis ornamentasi melodis.
Yang pertama adalah trill, yang kedua morden, yang ketiga turn atau grupeto, keempat appoggiatura, kelima acciaccatura, 6 cadenza. Nah, mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah trill. Trill merupakan pergantian yang cepat antara not dasar dan not satu not di atasnya. Tanda trill menggunakan tulisan di atas not berupa tulisan huruf TR kecil. Ini contohnya. Nah, ini tertulis notasi seperti ini. Nada G mendapatkan trill. G 2 ketuk mendapatkan nada trill. Dimainkan G, nada di atasnya, ya, kemudian kembali G di atasnya, kembali di atas karena 2 ketuk. Nah, dimainkan secara cepat. Nah, untuk lebih jelasnya dengarkan contohnya. Yang harusnya dimainkan 2 ketuk panjang dimainkan dengan trill menjadi seperti ini. Ulangi lagi. Oke. Paham? Ya, kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah morden. Morden terdiri atas not dasar dengan not di atas atau not di bawah dan not dasar lagi. Saya ulangi lagi, berarti pergerakan dari not dasar, not di atas, dasar, kemudian bawah, dasar lagi. Nah, ini dibedakan menjadi 2. Upper morden terdiri dari nada pokok, nada atas, kembali ke nada pokok. Kalau lower morden terdiri dari nada pokok, nada bawah, kembali ke nada pokok. Ini tertulis seperti ini. Ini nada D mendapat upper morden, lambangnya seperti M. Nada C mendapat lower morden, lambangnya sama seperti M, cuma ada garis ke bawah. Ini berarti nanti D, E, D, C, D. Nah, kalau ini berarti C, D, C, B, C nanti bunyinya. Lebih jelasnya kita lihat bagaimana cara mainnya. Nah, ini seperti ini. Kita dengarkan. Saya ulangi lagi. Paham? Ya, kita lanjut lagi. Turn atau grupeto. Turn disebut juga grupeto, terdiri atas not dasar, not di atas, kemudian not dasar, dan not di bawah. Tertulis seperti ini. C mendapat grupeto DE. Kalau ini C, D-nya yang dapat grupeto, kemudian E. Bagaimana cara mainnya? Yang tertulis seperti ini dimainkan seperti ini. Hasilnya jalan lagi.
Oke. Melangkah ke yang keempat. Appoggiatura. Appoggiatura pada hakikatnya adalah not dasar. Muncul dalam bentuk not yang bentuknya lebih kecil dari not dasar. Dan umumnya mendapat sebuah aksen. Nilai not appoggiatura adalah separuh dari not dasar. Tertulis seperti ini, nada C 2 ketuk, ada appoggiatura. Dimainkan menjadi D 1 ketuk, C 1 ketuk. Masing-masing mendapat ketukan. Saya ulang lagi. Oke. Dan yang kelima adalah acciaccatura. Acciaccatura ditulis seperti appoggiatura, namun diberi tambahan garis kecil menyilang pada tangkai notnya. Acciaccatura biasanya akan dimainkan cepat, muncul sebelum jatuhnya ketukan. Tertulis seperti ini. Nah, bedanya dengan appoggiatura, kalau ini mendapat ada garis, kalau appoggiatura tidak mendapat garis. Dan ini dimainkan sebelum ketukan jatuh. Kalau appoggiatura mendapat ketukan, kalau ini tidak. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan. Ini C dan D dimainkan menjadi oke. Dan yang terakhir adalah cadenza. Cadenza biasanya muncul pada bagian akhir atau mendekati akhir lagu. Cadenza adalah bagian improvisasi bebas dan memberi kesempatan kepada pemain untuk menunjukkan serta memperdengarkan teknik yang dimiliki. Ini contoh, ada potongan lagu. Lagu ini harusnya selesai di sini. Ada tanda cadenza ini. Sebenarnya harusnya sudah selesai di sini. Harusnya lagu ini sudah selesai ya. Mi mi fa mi re mi. Oke, harusnya seperti itu. Tapi kemudian ditambah nada hias, ini yang namanya cadenza. Ya, harusnya sudah selesai, kemudian ditambah untuk menuju ke koda menutup lagu. Ya, kebetulan ini tidak bisa dibunyikan. Jadi contohnya tidak ada. Oke. Ya, demikian jenis-jenis ornamentasi melodis. Ada berapa tadi? 6. 1 trill, 2 turn atau gruppetto, 3 morden, 4
Appoggiatura. 5. Acciaccatura. 6. Cadenza. Ya. Tiba saatnya kita akan mengerjakan tugas tagihan. Jawablah dengan singkat pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Jelaskan apa yang dimaksud ornamentasi melodis. 2. Sebutkan alat-alat musik pendukung ornamentasi melodis. 3. Sebutkan jenis-jenis ornamentasi melodis. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, untuk itu pelajari dengan baik dan nanti kita akan coba praktekkan dalam permainan musik. Oke, setuju? Ya. Untuk itu saya akhiri pada pertemuan kali ini. Marilah kita tutup bersama dengan berdoa bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.